Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan berbincang dengan beberapa penggerak di Urban Farming Pajajaran ini. Jadi kita akan tanya-tanya tentang apa sih Urban Farming Pajajaran, terus bagaimana berdirinya, terus kegiatan sekarang yang dilakukan untuk Urban Farming Pajajaran ini apa. Oke, di sini kita sudah ada beberapa penggiatnya. Yang pertama, silakan. Namanya siapa, Pak? Nama saya Rahmat. Ahmad. Perkenalkan, Wilujeng sore, saya Mang Ijal, bukan penggerak. Nama saya Deden. Saya salah satu admin di Urban Farming Pajajaran, khususnya di YouTube channel ini ya. Nah, ini ada pemuda kita yang sekarang aktif di kegiatan bermasyarakatan, khususnya di Urban Farming Pajajaran. Jadi namanya siapa? Jadi, Coba lihat ke kamera. perkenalkan, nama saya Jadi. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan ya, supaya kita juga dapat beberapa informasi tentang apa sih Urban Farming Pajajaran ini dan apa manfaatnya bagi kita semua, khususnya untuk warga yang ada di Kelurahan Pajajaran. Oke, langsung saja. Siapa nih yang mau jawabnya nih? Boleh. Oke, Mang Ijal ya. Siap. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan awal itu apa sih yang dimaksud dengan kegiatan Urban Farming Pajajaran ini? Oke. Kalau bicara tentang Urban Farming Pajajaran, sebetulnya tidak hanya di sini saja, karena Kelurahan Pajajaran ini terdiri dari 10 RW dan hampir di setiap RW-nya ini ada Urban Farming. Tapi kebetulan yang sudah berjalan dan umum terdengar gitu, itu yang ada di wilayah RW 4 Kelurahan Pajajaran. Jadi secara ringkasnya dulu ini tempat ini tuh cuman selokan aja. Sungai ya, Sungai Cilimus. Yang emang kebanyakan di kota itu sungai-sungai itu sangat kotor ya. Khususnya di Kota Bandung, kalau kita lihat sungai-sungai itu kelihatannya agak jorok ya. Tidak terlalu estetis lah. Tapi dengan adanya kegiatan urban farming ini, beberapa ratus meter dari atas sungai ini ditutup dan digunakan untuk sarana kegiatan berkebun ya. Betul. Nah, ini suatu inovasi yang memang luar biasa ya. Selain kita menjaga estetika, terus si kebun-kebun ini juga manfaatnya banyak ya Om ya. Insya Allah banyak. Nah, jadi bisa jadi apotek hidup ya salah satunya. Terus suplai dapur juga ada ya. Ya. Nah, untuk airnya nih, air dari perkebunan ini kan banyak yang nanya itu disimpannya di atas selokan. Kira-kira air untuk mengairinya itu dari mana Om? Untuk saat ini nanti detailnya harus petaninya karena Oh, yang sekarang petaninya ada ya? petani ada. Oh iya, jawab aja Pak Ahmad. betul. Gimana? Kalau untuk saat ini mungkin dari air hujan. Kalau air Masih hujan, mengandalkan air hujan. masih mengandalkan air Tapi hujan. kalau misalkan musim kemarau, kita punya yang rumah yang paling dekat ada sumurnya, kita serap dari situ. Oh iya, jadi untuk pemirsa nih yang kira-kiranya dekat daerahnya terus butuh sayur-sayuran itu jangan khawatir karena sumber airnya itu bukan di air selokan. Ya. Terus Tapi ini gimana? kita juga punya saringan, nanti kita buat saringan yang nantinya si air selokan ini bisa dimanfaatkan, nggak jijik lah gitu lah. Iya. Jadi masuk tanaman udah steril lah maksudnya gitu. Jadi kita punya saringan, dibikin saringan, ada ilmuannya yang namanya Mang Dian. Oke, siap, mantap. Dia yang percis ilmunya paling tinggi di antara kami. Oke, kita lanjut ke perbincangan berikutnya. Sekarang ini ada beberapa pertanyaan dari warga ya, atau dari orang-orang yang tertarik untuk membuat seperti ini gitu kan, urban farming di tengah kota. Yang pertama mungkin masalah pendanaan Om Ijal. Nih, kira-kira banyak yang nanya, ini kira-kira bisa bikin tempat segede ini, seluas ini di atas sungai, itu pendanaannya kira-kira dari mana ya? Untuk pembangunan infrastruktur sendiri yang sudah berjalan di sini ada bantuan dari pemerintah, entah itu melalui PIPPK ataupun sumber lainnya yang sifatnya dari bantuan dari pemerintah itu ada, termasuk dari CSR. Yang terbaru ini kita dapat dari BRI Peduli, itu melalui Kelurahan Pajajaran. Untuk detailnya sih bisa dihubungi Lurah Pajajarannya. Kita hanya menerima manfaat untuk setelah jadinya gitu. Selebihnya dari swadaya masyarakat dan potensi yang ada di sekitar lingkungan wilayah Kelurahan Pajajaran.
salah satunya juga dari Trimulya. Kemarin kita ada bantuan yang kita minta itu berupa semen, pasir, bata hebel gitu untuk memperkokoh kondisi infrastruktur yang baru gitu. Oke, berarti selain dari dana-dana yang diserap oleh warga juga ada dana yang didapatkan dari swadaya masyarakat juga ya? Betul. Terus dari bantuan-bantuan CSR, jadi setidaknya kalau Anda atau kita pengen membuat seperti hal yang seperti ini, kalau masalah dana sebenarnya bisa diusahakan, benar nggak? Betul. Asal ada kemauan, asal kita bersinergi dengan pemerintah atau aparat sekitar, ya bisa terwujud. Dengan contohnya juga urban farming di sini, alhamdulillah bisa lancar sampai sekarang ya, Mejo ya. Alhamdulillah ya. Nah sekarang selain ada satu lagi. Jadi swadaya masyarakat ini tidak dalam bentuk nominal saja, dalam bentuk ide, pemikiran atau tenaga. Jadi kerja bakti nih warga rame, kita kerja bakti warga ini disponsori gitu, dimotori oleh Pak RT-nya, menggerakkan masyarakat, Pak RT, Pak RW-nya gitu. Jadi masyarakat sekitar juga ikut menyumbangkan energinya untuk pengelolaan si sarana ini gitu ya. Jadi prinsip gotong royong ya. Betul. Dipakai ya. Oke, selain pendanaan nih, ketika kita mau bikin hal-hal seperti ini kan sifatnya ada regulasi ya atau peraturan yang harus diikuti. Kan ada aturan tidak boleh mendirikan bangunan di atas sungai gitu kan. Nah, kira-kira dari segi regulasi untuk pembangunan urban farming Pejajaran ini bagaimana? Oke. Untuk regulasi sementara ini yang sudah berjalan hampir 6 tahun berarti kita berjalan ini, alhamdulillah dari pemerintah dengan bentuk support dan perhatiannya berarti kita bisa jadi contoh nih, mendirikan bangunan di atas sungai tapi dimanfaatkan secara dalam penataan lingkungannya gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala yang sangat berarti untuk segi regulasi. Saya rasa pemerintah, baik pemerintah setempat, pemerintah daerah gitu, ini support, karena intinya dengan adanya ini selain penataan, masyarakat yang buang sampah ke sungai juga Kurang. alhamdulillah berkurang gitu. Karena bukannya tidak ada tapi berkurang, karena dulunya Sungai Cilimus ini ya seperti yang kita tahu bersama ya, terbuka ya. Terkadang terbuka, loba runtah, plastik, runtah naon lah gitunya. Akhirnya setelah ada bangunan ini, setelah kita ada urban farming, berkurang gitu. Oke. Jadi kalau misalkan tempat ini kan sudah berdiri nih, saya lihat juga tamannya juga cukup bagus ya. Makanya saya dengar itu ada rencana untuk dibikin agrowisata ya. Benar nggak? Ya betul. Agrowisata ya. Ini kayaknya topiknya cukup menarik nih. Mungkin bisa kita bahas nanti atau sekilas lah sekarang tentang bagaimana sih agrowisata ini bisa berjalan, khususnya di daerah urban farming Pejajaran. Ini karena suatu inovasi yang luar biasa ya, bikin sebuah agrowisata di tengah kota gitu. Nah, untuk ini kan udah bagus nih, lokasinya udah enak, bisa dipakai buat selfie, buat Instagram atau segala macam. Nah, kira-kira orang-orang yang bisa datang ke sini apa hanya petani saja atau siapa? Semua orang. Ya betul sekali Om itu. Karena gini, wilayah kita ini kebetulan cukup strategis, walaupun di tengah pemukiman padat, di wilayah gang yang sempit, akses antar penduduk ini cukup dekat. Dengan adanya jalan tol Pasir, terus Bandara Husein Sastra Negara sama ke stasiun Bandung juga dekat. Ini jadi harapan kita semua, termasuk warga di sekitar dan pengelola, para petani yang ada di daerah kampung berkebun ini, ketika apa yang dilakukan para petani di sini itu bisa didatangi oleh kalangan manapun gitu. Siapapun bisa ke sini, siapapun bisa menikmati
apa yang ada di sini dan membeli apa yang ada di sini gitu. Karena perekonomian Bisa para terbantu petani ya. itu bisa terbantu. Di sini juga ada yang berjualan di sekitar area. Iya. Di jalannya ya, bukan di atas ininya, termasuk warga yang berjualan itu harus terkena imbasnya dengan adanya bangunan seperti ini gitu. Wah, luar biasa ya. Visi dan misinya ternyata memang luar biasa. Nah, untuk saat ini mungkin kita lagi dalam proses membangun ya. Betul. Mudah-mudahan ya kita juga minta doanya, mudah-mudahan semua yang dicita-citakan sesuai dengan visi dan misinya bisa dilancarkan. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau menurut Pak Rahmat sendiri nih selaku pelaku atau sebutnya petani ya, petani modern ya, petani modern di tengah kota, ini kan jarang ada ya, belum kita bahas. Nah, jadi untuk Pak Rahmat sendiri nih, kira-kira efeknya buat Anda sendiri dengan adanya urban farming Pajajaran ini apa? Kalau menurut saya sih nggak ada efeknya. Maksudnya gini, jadi kita untuk saat ini ya, Belum untuk saat menurut ini. ini, Harapan atau? harapan mah apa? ya kita bisa mendapatkan manfaat yang misi saku. Oh, bisa intinya. Terus warga-warga yang emang kurang mampu kita bisa bantu. Bisa bantu ya dengan Nah, cara kita kan rencana gini ya, ada bibit benih, terus bibitnya kita jual kayak seperti itu. Terus ada pupuk juga yang nanti kita bisa jual juga. Terus ada kompos yang bisa kita jual juga ya. Kita bikin nanti jual juga gitu. Jadi di sini mungkin kayak nanti ada stroberi yang pasti menghasilkan uang dan itu akan bermanfaat bagi warga 07 khususnya, umumnya RW 3. keluarga Pajajaran. Ya, Oke, jadi Pajajaran. beberapa ide sudah ada ya Mas. Jadi tinggal kita coba realisasikan mungkin untuk komoditinya ke depannya juga dari segi kualitas, dari segi packing ya Om Jaya. Jadi memiliki daya jual lah. Mudah-mudahan ke depannya kita ikuti terus. Jadi mudah-mudahan ketika nanti sukses kita punya tracknya ya yang jelas. Nah, ini ada lagi satu lagi nih anak muda. Jarang nih anak muda yang mau bertani atau berkebun. Kira-kira menurut Kang Jani nih selaku anak muda, kegiatan seperti ini bagaimana dan harapan sebagai pemuda khususnya apa? Kegiatan urban farming saat ini mudah-mudahan bisa menjadi merubah ekonomi masyarakat di sekitar menjadi lebih baik, Amin. dan juga sebagai pemuda bisa membantu dalam meningkatkan kinerja di urban farming dan melibatkan anak-anak dari Karang Taruna juga, Ya. Karang Taruna sekitar. Mungkin Seperti itu. Ya. Oke, hebat ya. Jadi anak muda juga jangan mau ketinggalan. Urban farming bukan cuma untuk orang-orang dewasa aja ya. Benar nggak? Karena dari segi ekonomi juga bisa menjanjikan ya kalau kita bisa mengemasnya dengan baik. Insya Allah pasti Insya Allah. bisa. Jadi kita tunggu khususnya anak-anak di Kelurahan Pajajaran juga anak mudanya ikut berpartisipasi lebih aktif di kegiatan urban farming ini. Taman. Oke, salah satunya ini kan tempatnya tuh di atas solokan apa ya? Ya, untuk Itu kira-kira akses yang bisa ke sini yang seperti lansia atau disabilitas itu bagaimana? Bisa Oke. datang ke sini? untuk aksesibilitas menjangkau lokasi ini, yang pertama nih, sahabat-sahabat bisa atau pengunjung ini bisa mengakses jalan masuk itu melalui jalan Pajajaran, jalan Baladewa, terus dari jalan Cipedes Segar di depan jalan Dr. Jujunan belakang Raja Sunda itu bisa masuk, dan ada titik yang untuk kendaraan roda 4 bisa parkir di daerah jalan Baladewa Asri Oh iya. gitu. Yang di depan juga bisa ada parkir untuk kendaraan roda 4 di Rumah Makan Raja Sunda misalkan, atau di Travel yang sebelahnya itu di apa namanya oleh-oleh Bandung. Nah, untuk mencapai ke akses ininya bisa berjalan kaki atau kendaraan roda 2 bisa langsung. Nah, untuk kekurangan kita nih untuk aksesibilitas ini karena faktor keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung yang sedang kita coba kembangkan terus, kita perbaiki terus. Iya. Itu adalah bisa terakses oleh lansia, oleh anak-anak dan difabel.
karena saya rasa kursi roda susah naik ke sini, Iya, lansia betul. juga tidak ada pegangan. Oh, Buat anak-anak faktor safety-nya kita belum belum begitu baik, dan ini butuh proses dan dukungan juga. oh ya tentunya itu ya. Nah jadi untuk kita lihat ya dari kedepannya mungkin untuk akses, nah bisa dilihat nanti di link YouTube atau link Google Map ini ya. Siap. Nah, Betul, di untuk sini. datang ke sini tinggal ikuti link di Tinggal Google Map ikutin ini. link ini. Terus untuk masalah akses di sini kita juga lagi mencoba membangun ya, Betul. supaya bisa diakses oleh anak-anak, Ya. oleh orang lanjut usia, terus disabilitas ya. Ya mudah-mudahan kedepannya nih kita ikuti terus perkembangan dari urban farming Pejajaran ini. Oh, ada juga Om. Sorry dipotong. Ada juga ini karena tempatnya educable. Jadi yang mau belajar, misalkan anak-anak nih ada berapa mau belajar tentang Pertanian ya. Iya. pertanian kota atau hal lainnya, itu akan ada juga di sini, termasuk kelas anak kali disebutnya gitu. Teater kelas anak kali itu untuk menggali potensi kreatif anak-anak yang ada di sini dan mencegah juga kejadian yang tidak diinginkan seperti anak-anak jatuh gitu. Oh, Jadi iya. mending ayah instruktur, kebetulan ada yang instruktur yang mau mengajarkan di sini gitu, mau mengajar di sini. Siap, hebat ya. Segala sesuatunya sudah direncanakan. Kita coba ikuti nanti, mudah-mudahan kedepannya semua yang direncanakan juga berjalan dengan lancar ya. Amin, Dan amin. Karena ini sesuatu yang luar biasa ya, inovasi di tengah kota, urban farming dengan sistem gotong royong dan didukung pula oleh banyak CSR dan pemerintah. Jadi untuk para YouTuber atau pemirsa yang mau menduplikasi seperti ini di tempatnya itu sangat-sangat bisa ya. Sangat bisa. Jadi kita juga terbuka untuk sharing ilmu ya. Betul. Tentang bagaimana membangun urban farming sini di atas kali di tengah kota. Kemudian mungkin di kota-kota lain juga bisa direalisasikan dengan cara yang sangat-sangat memasyarakat ya, Om. Ya. Oke. Mungkin itu saja obrolan kita kali ini. Kita lanjut untuk masalah-masalah yang lainnya kita bahas ke depannya. Terima kasih sudah mengikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Udah. Ada. Cut. Video. Ayo keluar apa